Jagat politik Indonesia digemparkan oleh pernyataan kontroversial kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dedi Nurpalaka, yang mengklaim mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Pernyataan ini, yang dilontarkan melalui akun X pribadinya pada 9 Juni 2025, memicu kemarahan publik, kecaman dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan debat sengit di media sosial. Laporan terbaru dari Detik.com, 12 Juni 2025, dan analisis di platform digital menunjukkan bahwa pernyataan ini tidak hanya dianggap sebagai kelewatan, tetapi juga memicu pertanyaan tentang batas kebebasan berpendapat dan motif politik di baliknya. Latar belakang pernyataan. Pernyataan Dedi berawal dari respons terhadap kritik warganet yang menyindir kedekatan Jokowi dengan rakyat, sebagaimana dilaporkan oleh 20detik.com, 12 Juni 2025. Dalam cuitannya, Dedi memuji Jokowi sebagai sosok yang rendah hati dan dekat dengan masyarakat, dengan kalimat, "Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat." Ia menambahkan bahwa tugas kenegaraan Jokowi telah selesai dengan sempurna, seolah menegaskan kualifikasi moral dan kepemimpinan mantan presiden tersebut. Dedi, yang menjabat sebagai Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, awalnya membingkai pernyataan ini sebagai kiasan intelektual, bukan klaim teologis, menurut klarifikasinya di Suara.com, 12 Juni 2025. Ia menganalogikan nabi dengan figur seperti Socrates, Buddha, dan Mars dalam konteks filsafat, bukan konteks agama formal. Namun, pendekatan ini gagal meredam kontroversi, justru memperkeruh situasi dengan memicu tuduhan penistaan agama. Reaksi publik dan kecaman. Pernyataan Dedi langsung memicu badai kritik di media sosial, dengan tagar Jokowi Nabi menjadi trending topik di X sejak 11 Juni 2025, mencatat lebih dari 80.000 postingan hingga malam ini, menurut data Trendyol. Netizen menilai pernyataan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai agama, dengan komentar seperti, "Bukan cuma menjilat, tapi menghina Tuhan," yang mencerminkan kemarahan luas. Pengamat politik Profesor Rias Rashid, dalam wawancara dengan Bangsaline.com, 11 Juni 2025, menyatakan, "Jangankan jadi nabi, jadi camat saja Jokowi tidak layak," menyoroti ketidaksesuaian klaim tersebut dengan rekam jejak kepemimpinan. MUI mengeluarkan pernyataan keras pada 12 Juni 2025, pukul 19.27 WIB, melalui gelora.co, menyebut Dedi tidak waras dan meminta klarifikasi resmi dari PSI. Ketua MUI Bidang Dakwah, Holil Nafis, menegaskan bahwa penyebutan nabi hanya berlaku bagi figur yang menerima wahyu ilahi, sesuatu yang tidak dimiliki Jokowi. Sikap serupa ditunjukkan oleh John Sitorus, pegiat media sosial, yang mempertanyakan, "Jokowi jadi nabi umat agama mana yang kau maksud?" dalam unggahan di X yang viral. Klarifikasi dan motif politik. Di tengah tekanan, Dedi berupaya menjelaskan bahwa istilah nabi dimaksudkan sebagai pujian simbolik atas sifat kepemimpinan Jokowi, bukan klaim agama, seperti dilaporkan tvonnews.com, 11 Juni 2025. Ia menekankan bahwa Jokowi lebih memilih menjadi manusia biasa ketimbang menerima gelar tersebut. Namun, klarifikasi ini dianggap lemah oleh banyak pihak, dengan Buniani di Facebook, 11 Juni 2025, menyebut pernyataan ini sebagai fanatisme ekstrim yang mencerminkan kultus kepribadian. Pengamat politik Rocky Gerung, dalam wawancara Suara.com, 11 Juni 2025, menduga pernyataan ini bagian dari strategi PSI untuk memperkuat posisi Jokowi di partai, terutama menyusul rumor bergabungnya Jokowi ke PSI setelah menolak tawaran Ketum PPP, seperti dilaporkan CNN Indonesia, 7 Juni 2025. Waketum PSI Andi Budiman pada 9 Juni 2025 menyatakan kesiapan partai menyambut Jokowi. Menurut Detik.com, ia memperkuat spekulasi bahwa pernyataan Dedi adalah upaya membangun narasi dukungan. Hal ini juga sejalan dengan peran anak Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai Ketum PSI, yang memicu tuduhan dinasti politik. Konteks historis dan rekam jejak Dedi. Dedi Nurpalaka, yang juga caleg gagal pada pemilu 2024 menurut Kaltim Post, 11 Juni 2025, dikenal vokal membela Jokowi dan keluarganya di media sosial. Namun, rekam jejaknya memicu skeptisisme. Suara.com, 11 Juni 2025, mengungkap bahwa Dedi pernah menyebut Allah sebagai angan-angan, sebuah pernyataan yang kini dihubungkan dengan kecenderungannya membuat kontroversi. Nama, Palaka, juga menuai sindiran karena mengingatkan pada bangsawan kerajaan Bone yang bersekutu dengan Belanda, menambah dimensi historis pada kritik terhadapnya. Dampak hukum dan sosial.
Pernyataan ini berpotensi melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penyebaran kebencian berdasarkan SARA, sebagaimana dianalisis oleh Gelora.co, 11 Juni 2025. Bareskrim Polri, yang sebelumnya menangani kasus serupa terkait ijazah Jokowi pada Mei 2025, CNN Indonesia, 28 Mei 2025, belum mengeluarkan pernyataan resmi, tetapi tekanan publik meminta investigasi terus meningkat. Komisi 3 DPR dijadwalkan membahas isu ini pada 18 Juni 2025, menurut rilis DPR, 10 Juni 2025. Secara sosial, pernyataan ini memperdalam polarisasi. Pendukung Jokowi, termasuk kader PSI, membela Dedi dengan menyebut kritik sebagai serangan politik, sementara oposisi, seperti PDIP, memanfaatkannya untuk melemahkan legitimasi mantan presiden, menurut Antara, 11 Juni 2025. Aksi damai direncanakan pada 20 Juni 2025 di Jakarta, menurut unggahan aktivis di X, untuk menuntut klarifikasi dan sanksi. Implikasi politik dan keagamaan. Kejadian ini memengaruhi citra PSI, yang berupaya menarik pemilih muda dengan identitas progresif. Namun, pernyataan Dedi justru mengundang tuduhan oportunisme, terutama dengan latar belakang Jokowi yang kini dianggap membangun dinasti melalui Kaesang. Pengamat Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul, dalam wawancara JPNN.com, 8 Juni 2025, menyebut PSI berisiko kehilangan dukungan jika tidak menangani krisis ini dengan bijak. Dari sisi keagamaan, MUI meminta PSI meminta maaf secara resmi dan mengedukasi kadernya tentang sensitivitas isu agama. Ketidakmampuan menangani kontroversi ini dapat memicu ketegangan sosial, terutama di tengah isu keberagamaan yang sudah panas akibat kasus-kasus sebelumnya, seperti tuduhan ijazah palsu Jokowi yang ditangani kader PSI lain pada Mei 2025, Antaranews.com, 28 Mei 2025. Pernyataan ngawur kader PSI Dedi Nurpalaka yang menyebut Jokowi layak jadi nabi telah memicu kemarahan publik, kecaman MUI, dan debat politik yang intens. Meski diklaim sebagai kiasan, pernyataan ini dianggap melampaui batas kebebasan berpendapat dan mencerminkan motif politik PSI untuk memperkuat posisi Jokowi. Tanpa klarifikasi kuat dan tindakan tegas, kasus ini dapat memperdalam polarisasi dan mengancam stabilitas sosial di Indonesia, meninggalkan pertanyaan tentang batas antara pujian dan penghinaan dalam diskursus publik.